Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Lamusu dengan NIM 4134222013, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika kelas A. Saya akan memaparkan materi tentang filsafat ketuhanan. Eksistensi Tuhan adalah salah satu masalah paling fundamental manusia, karena penerima maupun penolakan terhadapnya memberikan konsekuensi yang fundamental. Alam luas yang disumsikan dengan tujuan yang sempurna berbeda dengan alam yang disumsikan sebagai akibat dari kebetulan atau insiden. Manusia yang memandang alam sebagai hasil penciptaan Tuhan Maha Bijaksana adalah manusia yang optimis dan bertujuan. Sedangkan manusia yang memandang alam sebagai akibat dari serangkai peristiwa acak atau chaos adalah manusia yang pesimis, nihilis, absurd, atau risau akan kemungkinan-kemungkinan yang dapat diprediksi umat manusia sejak awal kehadirannya. Filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha pemikirannya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, siapakah Tuhan itu? Plotinus mengasumsikan bahwa di balik realitas nyata dunia ini ada Dewan atau Yang Maha Satu, yaitu Tuhan yang merupakan sumber dari alam dan sumber dari segala yang benar. Yang benar pertama, filsafat tertinggi, yaitu yang menjadi sebab bagi segala yang benar. Sesuai faham di dalam Islam, Tuhan menurut Al-Qidi adalah pencipta. Alam menurut Al-Qidi bukan kekal di zaman lampau, tetapi mempunyai permulaan. Oleh karena itu, Al-Qidi dalam hal ini lebih dekat pada falsafat Plotinus. Tuhan dalam sejarah pemikiran manusia. Tuhan dikonsepsikan dalam istilah yang berbeda-beda. Ada agama langit samawi dan agama bumi ardi. Ada kepercayaan dan keyakinan tentang segala yang menguasai keadaan atau lingkungan. Konsep tentang Tuhan melahirkan aliran-aliran pemikiran filsafat seperti teismus, deismus, ateismus, dan agnosticismus. Keyakinan kita tidak akan dapat mengetahui Tuhan dan mustahil membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ada. Perkembangan pemikiran agama di dunia barat yang kemudian lahir teori evolusionisme, yaitu proses kepercayaan dari tingkat yang sederhana kemudian berkembang menjadi tingkat yang sempurna. Pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme, Max Muller dan E.B. Taylor. Yang pertama, dinamisme, mengakui adanya kekuatan pada benda yang berpengaruh terhadap kehidupan. Yang kedua, animisme, mempercayai adanya peran roh dalam kehidupan. Yang ketiga, politeisme, roh yang lebih dari yang lainnya yang disebut dewa dengan bidang kekuasaan masing-masing. Yang keempat, henoteisme, satu bangsa yang mengakui satu dewa yang disebut Tuhan, namun masih mengakui Tuhan bangsa lain, Tuhan tingkat nasional. Dan yang kelima, monoteisme, hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa, bersifat internasional. Kepercayaan menurut filsafat. Yang pertama, deismus, pandangan bahwa Tuhan adalah pencipta alam, tapi setelah alam ini diciptakan, Tuhan tidak ikut andil dan bertanggung jawab di dalamnya. Manusia dan alam diciptakan yang bertanggung jawablah. Yang kedua, teismus, pandangan yang mempercayai adanya Tuhan dan Tuhan adalah pencipta alam sekaligus pemeliharanya. Menurut Tuhan adalah wujud tertinggi yang maha sempurna dan absolut, dia berada di luar dan di dalam alam. Jadi, interrelasi antara Tuhan dan alam. Yang ketiga, panteisme, pandangan bahwa seluruh alam ini adalah Tuhan dan Tuhan adalah seluruh alam, dan artinya seluruh, theo artinya Tuhan, dan ismus artinya paham. Namun, monoteisme berbeda dengan wahdatul wujud. Dalam pandangan ini, alam bukan Tuhan, tetapi bagian dari Tuhan. Menentang teori evolusi dalam agama, pemikiran Andrew Lang pemahaman manusia tentang Tuhan itu melalui relevansi wahyu. Pemikiran tentang Tuhan di dunia modern dipandang sudah taken for granted, tetapi peranan Tuhan dalam kehidupan sudah dilupakan dan tidak dilibatkan secara dalam kausalitas kehidupan, sehingga terjadilah pemisahan antara agama dengan kehidupan yang disebut sekularisme. Istilah sekularisme dikenakan pertama oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1846, adalah sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral, alamiah, dan terlepas dari agama wahyu atau supernaturalisme. Definisi iman dan takwa. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amina, yukminu, imanan, yang secara etimologi berarti yakin atau percaya. Dalam surat Al-Baqarah
ayat 165 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Iman kepada Allah berarti percaya dan cinta kepada ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, apa yang dikehendaki Allah. Menjadi kehendak orang yang beriman sehingga dapat menimbulkan tekad untuk mengorbankan apa saja untuk mewujudkan harapan dan kemampuan yang menuntut Allah kepadanya. Pengertian takwa secara terminologi dijelaskan dalam Al-Hadis yang artinya menjalankan sama perintah Allah dan menjauhi sama larangannya. Imtitsalu bil awamirullahi wajtinabu an-nawahihi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa dan secara umum dikelompokkan menjadi 5 indikator ketakwaan. Apa indikator keimanan itu? Yang pertama, orang yang salahnya khusyuk. Yang kedua, menghindari perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, memelihara amanat dan janji. Dan yang keenam, orang yang senantiasa berdoa. Apa indikasi ketakwaan itu? Nah, indikasi ketakwaan yang pertama yaitu percaya kepada Allah, malaikat, kitab Allah, para nabi, dan hari kiamat. Yang kedua, menafkahi hartanya demi kepentingan kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang kehabisan bekal, peminta-peminta, dan memerdekakan budak. Yang ketiga, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat, menepati janji. Dan yang kelima yaitu sabar dalam penderitaan dan perang. Itulah video pemaparan materi filsafat ketuhanan dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.